Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 4 November. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Santo Carolus Borromeo, seorang uskup. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gerejamu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Carolus Borromeo, uskupmu. Semoga Engkau senantiasa memperbarui gerejamu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah putramu di dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Carolus Borromeo, seorang uskup. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga, saudara-saudara, dan secara khusus para suster Carolus Borromeo atau para suster-suster CB. Selamat dan profisiat. Semoga semangat Santo Carolus Borromeo menginspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Carolus Borromeo yang hidup pada tahun 1538 sampai 1584, uskup Milan, teolog gembala yang sangat memperhatikan hidup iman umatnya, sangat berperan dalam melawan gerakan reformasi Protestan. Ia mempelopori pendirian seminari untuk pendidikan calon imam yang berkualitas,
dan memperbarui keuskupan secara tegas dalam segala segi, baik dari dunia hierarki, hidup bakti, maupun umat secara keseluruhan. Carolus Borromeus menerapkan kasih yang berusaha menyelamatkan domba-dombanya dari ajaran sesat maupun praktek simoni yang tidak sehat. Kasih aktif ini menuntut sang gembala berani menghadapi bahaya, pergi mencari untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dan inilah perwujudan makna perumpamaan Yesus hari ini yang kita dengarkan bersama, yang menggambarkan Allah yang penuh kasih, yang datang untuk bekerja keras, melayani, mencari domba yang tersesat, mata uang yang jatuh ke tanah itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan yang baik ini membuka tangannya untuk kita semua, yang baik maupun yang jahat. Tuhan tidak mendiskriminasikan orang lain, tidak menghakimi kita. Ia memberi peluang yang sama sehingga kita yang berdosa pun tetap disapa dan dikasihinya. Bahkan mungkin lebih besar lagi dibandingkan dengan orang-orang benar lainnya. Menjadi pertanyaan untuk kita semua, jika Tuhan demikian mengasihi kita umatnya, siapakah kita ini? Sehingga kita mau menghakimi sesama kita. Kita merasa lebih hebat, lebih baik dari orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita semua, murid-muridnya, untuk meneladan semangat karya pelayanannya yang juga sudah diteladankan oleh Uskup Santo Carolus Borromeus dalam hidup dan karya pelayanannya, yang sungguh memperhatikan orang-orang yang menderita, mereka yang sakit dan membutuhkan uluran tangan kasih-Nya. Maka marilah kita pun juga menjadi saluran rahmat dan berkat dari Tuhan untuk saudara-saudari kita, mereka yang sungguh membutuhkan. Dan kita semua menyadari akan rahmat dan belas kasih Tuhan itu untuk kita semua. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.